Oke teman-teman, pagi ini saya mau tunjukin ke teman-teman bagaimana cara perawatan printer DTG rutin, terkhusus printer DTG Richard. Kali ini saya mau tunjukin ke teman-teman cara perawatan untuk printer DTG Richard new era ya. Sebenarnya ada beberapa produk lain, cuman kali ini saya mau tunjukin ke kalian perawatan untuk yang new era. Pada dasarnya sebetulnya printer DTG sama. Yuk ikuti petunjuknya. Saya mau jelasin alat-alat atau yang dipakai. Ini bahan cleaner ya, yang dipakai cleaner head juga sama. Di luaran juga banyak dijual. Ini saya pakai cleaner produk dari bengkel print namanya Gold Clean ya. Jadi kalau pembelian paket printer DTG pun ini sudah dapat include dengan ini. Ada ini, ada obeng juga, ada sikat ya. Ya. Nah kebetulan printer ini belum segitu banyak untuk ngeprint. Nah saya mau tunjukin dari mulai pertama ya. Listrik terpasang, terus tombol power ini dinyalakan. Nah setelah sirkuit listrik dinyalakan, kita nyalakan printernya. Oke, selanjutnya. Nah dalam kondisi katet bergerak, power listrik ini coba dilihatkan ke powernya kita matikan. Nah otomatis pergerakan head akan berhenti. Nah selanjutnya kita akan membersihkan, mungkin karena saya alatnya baru, kali ini saya mau mencoba membersihkan encodernya dulu ya. Encoder ini namanya encoder. Nah mungkin seringkali di tengah-tengah jalan teman-teman pernah ngalamin hasilnya tidak fokus atau ngeblur, selain mungkin settingan tatakannya yang sudah pas tapi kok tetap ngeblur. Nah salah satunya biasanya juga encodernya sudah kotor. Nah cara membersihkan cukup mudah, kita cuma tinggal pakai cleaner itu tadi, kita basahin di bagian belakangnya. Oke, bagian belakang ya. Bisa berulang-ulang sesuai kebutuhan. Kalau kotor biasanya dia di sini akan terlihat ada bercak-bercaknya, ini ada dikit. Nah bagian depan juga. Ini sangat penting juga untuk perawatan rutin, karena kalau kita jarang membersihkan biasanya nanti keraknya terlalu tebal. Nah kita akan kesusahan. Tapi jangan khawatir, kalaupun ini rusak, spare part juga banyak dijual ya. Nah, kita geser karena bagian sini belum dibersihkan. Bagian sini itu yang pertama. Yang kedua masih juga pakai cleaner ya. Ini saya basahin lagi supaya lebih enak. Nah kita mau membersihkan mulut head ya teman-teman. Ini juga sangat penting. Kenapa harus sering dibersihkan mulut head ini? Nah fungsinya kita membersihkan mulut head karena apa? Kalau printer kita sudah sering ngeprint, otomatis biasanya di sini ada banyak kotoran-kotoran, sisa-sisa tinta. Nah tinta DTG lama-lama itu dia akan menggumpal. Nah kalau menggumpal otomatis akan semakin tinggi, dan biasanya teman-teman korbannya adalah kaos. Apalagi kalau kaos putih, dia akan nyentuh headnya, jadi akan kotor. Nah ini harus sering dibersihkan. Tiap hari lebih bagus dibersihkan supaya Anda itu tidak was-was untuk korban kaos karena gara-gara tidak membersihkan mulut headnya. Kalau untuk headnya sendiri, lubang-lubang head ini nggak perlu. Kalaupun mau dibersihkan bisa, itu pakai tisu. Cuman harus kering, dan kita tarik gini. Ditarik gini. Nah, cuman kalau teman-teman bersihkan pakai tisu,
kondisi dibersihkan pakai tisu, otomatis teman-teman harus cleaning printer karena tintanya kemungkinan bisa tercampur. Ini tidak rutin dilakukan, tidak ada masalah, tapi yang rutin adalah membersihkan bagian mulut-mulut head ini. Teman-teman bisa lihat ini kotorannya ya. Selanjutnya yang ketiga, teman-teman bisa membersihkan wiper. Nah, wiper ini sangat penting. Jadi fungsinya wiper adalah menyapu head supaya dia tidak tercampur atau kotorannya juga bisa ketarik. Ya, caranya seperti ini. Bisa ditunjukin lebih dekat lagi. Saya mau lihatkan wipernya. Pakai obeng ya, teman-teman. Iya. Nah, ini ya. Oke. Kita bersihkan. Kalau kita rutin membersihkan, saya yakin hasil printing kita tetap bagus, head kita juga tetap awet. Nih, kalau sudah dibersihkan, kita kembalikan. Dan yang terakhir, yang tidak kalah penting adalah membersihkan mulut kaping. Nah, ini ada kaping head ya. Untuk parkir head, di sini ada karet. Nah, kita perlu membersihkan keduanya. Fungsinya membersihkan karet yang di sekeliling ini, fungsinya supaya ketika head parkir dia tetap vakum. Nah, ketika head vakum, suhu ruangan atau suhu di lingkungan head itu akan lebih terjaga, akan lebih aman kalau teman-teman bisa membersihkan ini sampai bersih dan memberikan sedikit cleaning. Bisa pakai suntikan ya, pakai suntikan 1 mili cukup. Nah, teman-teman bisa basahi di sini. Setelah bersih ya, tadi setelah bersih, teman-teman bisa basahin di bagian sini. Nah, ini fungsinya untuk menjaga kelembapan. Sorry, jangan sampai ini ya terlalu luber. Pastikan untuk ini aja. Teman-teman bisa tarik lagi ya. Jadi bersih. Nah, nanti ketika head kita parkir, jangan lupa printer dinyalakan supaya nanti head parkir dengan sempurna. Kita tunggu sampai headnya parkir dengan sempurna. Nah, ini teman-teman, tandanya kalau head sudah parkir sempurna adalah ada tanda hijau, tanda standby-nya ya. Itu. Nah, ini perawatan ini sangat baik dilakukan rutin setiap hari sebelum teman-teman tutup toko. Nah, setelah itu, kalau ini karena ini produknya New Era, untuk menjaga kestabilan ruangan, kita bisa nyalakan kipas ini ketika tutup toko. Jadi ruangan di sini terjaga untuk suhunya. Karena rekomendasi untuk suhu ruangan paling bagus itu di bawah 26 ke bawah, supaya head khususnya tinta putih itu tidak cepat menggumpal. Jadi kita tidak memungkinkan akan menyalakan AC selama 24 jam, tapi setelah AC mati kita nyalakan fan-nya untuk menjaga suhu ruangan. Itu untuk produk yang New Era. Itu dulu tips dari kami bagaimana cara merawat printer DTG rutin setiap hari. Oke, sampai ketemu di vlog berikutnya. Sampai jumpa.